Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Masih dalam pembahasan landasan utama agama Islam yang kedua, yaitu mengenal agama Islam yang terdiri dari 3 tingkatan. Masing-masing tingkatan memiliki rukun, dan kita sudah berada pada pembahasan tentang tingkatan iman, memasuki bahasan rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau menerangkan kitab dalam bahasa Arab maknanya adalah maktub, apa yang tertulis. Wal muradu biha huna, namun yang dimaksudkan di sini adalah al-kutubul lati anzalaha Allah taala ala rusulihi rahmatan lil khalqi wa hidayatan lahum liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasulnya sebagai rahmat bagi makhluk dan hidayah bagi mereka agar mereka meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan ini dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-38. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Apa yang datang kepadamu dariku berupa hidayah, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Jadi ayat ini mengatakan barang siapa mengikuti hidayah yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan merasa takut, tidak pula bersedih hati. Jadi Allah sebut apa yang turun dari Allah itu adalah hidayah, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya agar mereka meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia, hidup mereka akan terarah dengan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan dalam kitab-kitabnya, dan pasti mereka meraih kebahagiaan. Dan terutama tujuannya untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Ini janji Allah bagi orang-orang yang mengikuti kitab-kitab yang Dia turunkan. Kemudian jemaah sekalian, agar benar keimanan kita kepada kitab-kitab Allah, maka ada 4 cakupan keimanan yang harus kita miliki. Yang pertama, mengimani bahwa kitab-kitab itu benar-benar turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa kitab-kitab itu adalah kalamullah, ucapan Allah, bukan ucapan makhluk. Ini yang pertama. Kita imani semua kitab-kitab Allah turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam tidak sedikit pun mengarang-arang, mengada-ada untuk dijadikan sebuah kitab.
melainkan turun dari Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan ucapan Allah, bukan ucapan malaikat, bukan pula ucapan para nabi dan rasul atau makhluk siapapun. Ini wajib kita imani. Dan ini diantara hikmah mengapa Nabi SAW Allah takdirkan menjadi seorang yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Bagi kita itu adalah aib, tapi bagi Nabi Muhammad SAW itu bukan aib, justru itu menguatkan kebenaran beliau, kejujuran beliau sebagai seorang nabi dan rasul, sehingga orang tidak bisa mengatakan kitab Al-Quran itu karangan beliau atau hanya menjiplak dari kitab-kitab umat terdahulu atau dari bangsa lain. Nggak mungkin beliau lakukan, karena beliau tidak bisa baca tulis. Maka ini diantara bukti Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya Al-Quran, Allah mengabarkan kepada kita juga Taurat, Injil dan Zabur datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jemaah sekalian, kita harus imani setiap nabi dan rasul itu Allah turunkan kitab dari sisinya. Sebagaimana juga Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan beriman juga kepada kitab yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, dan Al-Asbat. Al-Asbat artinya suku-suku Bani Israel yang masing-masing memiliki nabi dan rasul. Begitu pula yang diberikan kepada Musa, Isa, dan apa yang diberikan kepada para nabi, yaitu mereka juga mendapatkan kitab-kitab dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Artinya semua kita imani seluruh para nabi dan rasul dan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Dan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 136. Jadi bukan hanya Al-Quran, kita harus meyakini semua kitab Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah hamba-hamba Allah yang paling jujur, yang paling amanah. Mustahil mereka mengarang-arang kitab lalu mengklaim ini adalah kitab Allah. Dan juga jemaah sekalian, kita harus yakini semua kitab yang Allah turunkan itu adalah kalamullah, ucapan Allah. Allah berkata kepada malaikat Jibril alaihi salam, kemudian malaikat Jibril alaihissalam membawanya kepada para nabi dan rasul. Jadi bukan ucapan malaikat Jibril alaihissalam, bukan pula ungkapan tentang ucapan Allah. Artinya malaikat Jibril menyampaikan tanpa ada penambahan, juga tidak ada pengurangan. Persis seperti yang Allah katakan kepadanya. Begitu pula para nabi dan rasul menyampaikan kepada kita tanpa ada penambahan sedikit pun dari mereka
juga tanpa ada pengurangan. Kalau kita ingin melihat tafsir Al-Quran, lihat pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Al-Quran tidak ada tafsir di situ. Semua ucapan Allah. Tidak ada penafsiran Nabi Muhammad SAW. Semua ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berlaku untuk semua kitab. Semuanya ucapan Allah. Makanya kebenarannya terjamin. Kalau ucapan manusia bisa benar bisa salah. Tapi ucapan Allah tidak mungkin salah. Dan Allah tegaskan di surat At-Taubah ayat ke-6. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan apabila seorang dari kalangan orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia agar dia dapat mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya agar dia mendengarkan Al-Quran. Maka ini adalah ayat yang menegaskan kepada kita Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ucapan makhluk. Dan ini adalah akidah yang disepakati seluruh ulama Islam, bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kitab-kitab yang lain, semuanya kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk pokok akidah ahli sunnah. Sehingga kita pun meyakini Al-Quran seluruhnya datang membawa kebenaran. Begitu pula kitab-kitab yang lain, seluruhnya datang dengan membawa kebenaran dan tidak mengandung kebatilan. Andai Al-Quran itu datang dari selain Allah, pasti terjadi padanya pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Sebagaimana Allah tegaskan di surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, niscaya mereka akan temukan di dalamnya banyak pertentangan. Oleh karena jemaah sekalian, kitab-kitab selain Al-Quran tatkala sudah ditambah-tambahi oleh manusia, sudah tidak murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadi padanya pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kalau semuanya datang dari Allah, maka tidak akan mengandung pertentangan, tidak pula akan mengandung kebatilan. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat Fussilat ayat ke-42. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran itu tidak dapat didatangi oleh kebatilan, baik dari arah depannya maupun dari arah belakangnya. Turun dari Allah yang maha hikmah lagi maha terpuji. Oleh karenanya kita harus yakin Al-Quran datang dari Allah dan ucapan Allah, sehingga padanya tidak ditemukan kebatilan sedikit pun, tidak pula terjadi ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan jemaah sekalian, juga tidak mungkin terjadi pertentangan
antara satu kitab dengan kitab yang lain. Kalau semuanya masih murni dari kitab-kitab terdahulu, tidak mungkin bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana antara ayat Al-Quran dan ayat yang lain tidak mungkin bertentangan, begitu pula antara ayat Al-Quran dengan Taurat, Injil, Zabur tidak mungkin bertentangan. Bahkan juga dengan hadis-hadis Nabi SAW. Karena pada hakikatnya hadis-hadis itu juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau hadisnya sahih, maka antara satu hadis dengan hadis yang lain tidak akan bertentangan. Begitu pula antara hadis sahih dengan Al-Quran tidak mungkin bertentangan, melainkan akan saling membenarkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ulama juga sepakat, orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka dia bukan lagi seorang muslim. Karena berarti dia mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis Nabi SAW, dan juga mendustakan ijma' ulama. Ulama Islam sepakat Al-Quran itu kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan makhluk, bukan ucapan makhluk. Sebagaimana ulama Islam juga sepakat bahwa orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dia menjadi murtad. Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah rahimahumallahu ta'ala, dua orang ulama yang pernah melakukan perjalanan mendatangi seluruh negeri Islam di masa itu, yang dihuni oleh para ulama. Lalu mereka kumpulkan ucapan-ucapan para ulama tersebut terkait dengan akidah. Maksudnya di sini ulama ahli sunnah. Mereka datangi di berbagai negeri, lalu mengumpulkan ucapan mereka dalam akidah, dan hasilnya sama. Mereka tidak ada perbedaan pendapat. Maka di antara yang mereka sepakati, dinukil dalam kitab akidahnya Abu Hatim dan Abu Zur'ah, wa man za'ama anna al-Qur'an makhlukun fahuwa kafirun billahil azim kufran yankulu anil millah. Dan barang siapa menyangka Al-Quran itu adalah makhluk, maka dia kafir kepada Allah yang Maha Agung dengan kekafiran yang mengeluarkannya dari Islam. Artinya kufur besar, bukan kufur kecil. Wa man syakka fi kufrihi mimman yafhamu fahuwa kafirun. Bahkan barang siapa yang meragukan kekafirannya padahal dia paham, dia ngerti orang itu sudah kafir, maka yang meragukan ini juga menjadi kafir. Jadi kita harus yakin Al-Quran adalah kalamullah. Ini termasuk pokok akidah ahli sunnah wal jamaah. Di masa Nabi SAW ada orang yang berkata, Allah sebutkan ucapannya di dalam Al-Quran, in hadza illa qaulul bashar. Maka Allah berkata, sauslihi saqar. Dia berkata, tidaklah Al-Quran ini kecuali ucapan manusia. Maksudnya ucapan Nabi Muhammad SAW. Maka Allah berkata, aku akan masukkan dia ke neraka Saqar. Jadi sudah ada peringatan di dalam Al-Quran sebetulnya. Orang yang mengatakan Al-Quran ucapan makhluk, ucapan manusia, Allah berikan kepadanya ancaman keras. Cakupan keimanan kepada
kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah kita mengimani nama-nama kitab-kitab yang dikabarkan kepada kita. Sedangkan yang tidak dikabarkan, kita imani secara global, karena kita tidak tahu nama-namanya. Contoh yang dikabarkan kepada kita adalah Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Juga disebutkan suhuf, lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Ini yang dikabarkan kepada kita. Sedangkan yang tidak dikabarkan, maka kita yakini secara global bahwa setiap rasul itu Allah berikan kitab, cuma kita tidak tahu namanya. Di antara dalil yang menunjukkan seluruh rasul mendapatkan kitab, surat Al-Baqarah ayat 213. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu nabiyyina mubashshirina wa mundzirina wa anzala ma'ahumul kitab." Dahulu manusia adalah umat yang satu. Artinya semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi perpecahan, artinya ada yang berbuat syirik. Maka terpecah belahlah manusia. Oleh karenanya Allah mengutus para nabi untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah turunkan bersama mereka kitab. Juga di surat Al-Hadid ayat ke-25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul kami dengan bukti-bukti, maksudnya dengan mukjizat. Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan mizan, timbangan keadilan, sehingga para nabi berhukum dengan adil di antara manusia. Ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita seluruh rasul itu mendapatkan kitab. Hanya saja tidak dikabarkan nama-nama kitab itu kepada kita semuanya. Bahkan para rasul itu pun enggak semuanya dikabarkan kepada kita nama-nama mereka. Sebagaimana Allah tegaskan di surat An-Nisa ayat 164. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan para rasul, sungguh ada yang kami kisahkan kepadamu sebelum engkau, dan para rasul ada yang tidak kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad. Maka kita imani akan adanya kitab-kitab mereka secara global. Mereka diberikan kitab, cuma kita tidak tahu namanya. Cakupan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, membenarkan kitab-kitab tersebut. Artinya membenarkan isinya. Karena semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita benarkan. Kecuali kalau kita tahu bahwa kitab itu sudah dirubah-rubah, sudah tidak asli, maka tidak boleh kita benarkan. Sebab jemaah sekalian, hanya satu kitab yang Allah berikan jaminan akan tetap asli. Sebab hanya satu kitab inilah yang Allah persiapkan sampai akhir zaman. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya hanya untuk kaumnya saja, yaitu Al-Quranul Karim, yang Allah jamin akan selalu tetap asli, tidak dapat dipalsukan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di surat Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya
Kamilah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menurunkan az-zikir, dan kamilah yang benar-benar akan menjaganya. Para ulama menjelaskan, az-zikir itu mencakup Al-Quran dan hadis. Jadi jangankan Al-Quran, hadis pun Allah jaga. Tapi jemaah sekalian, Allah menjaga itu dengan sebab. Apa sebab Allah menjaganya? Umat Islam. Dan mereka itulah umat Islam yang terbaik, yang Allah jadikan sebab untuk menjaga Al-Quran dan hadis. Sehingga para ulama mengatakan, al-malaikatu hurrasus sama, wa ahlul hadis hurrasu al-ard. Malaikat itu penjaga langit, sedangkan ahli hadis penjaga bumi. Karena mereka lah yang menjaga wahyu yang Allah turunkan. Jadi ada sebabnya. Allah menjaga, tapi Allah jadikan ada sebab-sebab penjagaan, yaitu para ulama. Makanya jasa-jasa para ulama itu luar biasa. Sehingga kemuliaan ulama sangat agung. Nabi SAW mengingatkan kita, laisa minna man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami, tidak memuliakan yang tua di antara kami, dan tidak mengetahui haknya ulama di antara kami. Luar biasa jasa-jasa para ulama. Mereka adalah penjaga bumi. Artinya dengan menjaga Al-Quran dan Sunnah, mereka menjaga bumi ini dari kehancuran. Kalau sudah tidak ada Al-Quran dan Sunnah, sudah tidak ada Islam, akan terjadi kiamat. Bahkan bisa jadi kiamat kecil di satu daerah, yang di situ sudah tidak ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk juga jemaah sekalian, sebab penjagaan Allah terhadap Al-Quran dan hadis, adanya 3 ilmu yang dimiliki umat Islam, yang tidak dimiliki oleh agama manapun dan peradaban manapun. Peradaban-peradaban terkenal seperti Romawi, Persia, Yunani, tidak punya 3 ilmu ini. Termasuk peradaban kita, peradaban Nusantara, itu enggak punya 3 ilmu ini. Yang pertama, ilmu isnad, ilmu sanad. Sehingga kata para ulama, al-isnadu minad din, laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Sanad itu bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, setiap orang akan berbicara apa yang dia sukai. Ini keistimewaan ulama Islam, ilmu Islam. Ada sanad, ada riwayat. Kalau Al-Quran diriwayatkan dengan mutawatir, itu tidak diragukan lagi. Hadis juga diriwayatkan para ulama dengan sanad-sanad, sehingga kalau sanadnya diperiksa bermasalah, maka hadis itu tertolak. Ini secara global. Tidak bisa orang menyelipkan hadis palsu kecuali pasti ketahuan, karena adanya ilmu sanad. Tapi dalam sejarah bangsa manapun nggak jelas, cuma konon kabarnya, ada sebuah legenda seperti itu kisah mereka, atau ketemu prasasti, ketemu catatan sejarah yang belum tentu betul, belum tentu benar. Maka dengan sanad bisa terlacak mana yang benar dan mana yang palsu. Ini tidak dimiliki oleh selain umat Islam. Yang kedua, ilmu i'rab, yaitu ilmu untuk mengetahui harakat akhir
setiap kata. Apakah fathah, atau kasrah, atau dhammah. Karena ini memberi pengaruh pada makna. Berubah satu harakat akhir, berubah makna. Makanya nggak akan bisa orang, jangankan menambah satu huruf, satu harakat saja ketahuan. Apalagi satu surat. Ilmu i'rab. Yang ketiga, ilmu nasab. Ilmu ini yang sangat mendukung ilmu sanad. Ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain, tidak pula oleh bangsa-bangsa, peradaban-peradaban yang pernah maju di muka bumi ini. Jadi, Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an itu dengan sebab. Maka betapa mulianya para ulama dan para penuntut ilmu. Mereka menjadi sebab terjaganya Al-Quran dan Sunnah. Juga Allah tegaskan di surat Fussilat ayat ke-42. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran itu tidak dapat didatangi oleh kebatilan, baik dari arah depannya maupun dari arah belakangnya. Turun dari Allah yang maha hikmah lagi maha terpuji. Jadi hanya Al-Quran yang Allah berikan jaminan. Akan tetapi jemaah sekalian, jika kita mendapatkan berita atau ayat yang masih asli pada kitab-kitab terdahulu, maka kita pun membenarkannya. Begitu pula umat-umat terdahulu atau orang yang mengaku sebagai umat para nabi terdahulu harus membenarkan Al-Quran. Baru kemudian mereka menjadi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Rasul telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Begitu pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Sedangkan kebanyakan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka hanya beriman kepada yang diturunkan terhadap mereka. Dan mereka mendustakan Al-Quran, maka mereka kafir dengan sebab itu. Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 91. Ucapan mereka, nu'minu bima unzila ilaina. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Sampai di sini sudah benar iman mereka. Namun kata Allah, wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Dan mereka kufur terhadap Al-Quran, padahal itu adalah kebenaran yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Dan juga di surat Al-Baqarah ayat 85 Allah memberi ancaman keras. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kamu kufur pada sebagian yang lain? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Maka tidak ada balasan bagi siapa yang melakukan itu di antara kalian kecuali kehinaan di kehidupan dunia, dan di hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang paling pedih. Jadi jemaah sekalian, ini di antara kekufuran Yahudi dan Nasrani. Mereka beriman kepada Taurat dan Injil, tapi tidak beriman kepada Al-Quran. Tapi jemaah sekalian, iman mereka kepada Taurat dan Injil pun sebetulnya bukan iman yang sempurna.
Sebab kalau mereka betul-betul beriman, seharusnya mereka beriman kepada Al-Quran juga dong. Seharusnya mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Taurat dan Injil memerintahkan kepada mereka untuk beriman kepada Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ditambah lagi, kenapa kitab-kitab terdahulu tidak terjaga keasliannya? Ini juga ada sebab. Ini juga ada sebab. Yaitu sebagai hukuman atas mereka yang telah meninggalkannya. Atau karena mereka sendiri yang berusaha merubah-rubahnya. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, yasma'una kalamullah thumma yuharrifuna. Mereka mendengar ucapan Allah kemudian mereka menyelewengkannya. Ini cara ahlul kitab beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Mereka rubah-rubah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabima naqdihim mitsaqahum." Maka dengan sebab mereka membatalkan perjanjian mereka. Di antaranya perjanjian mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk saling menjaga keamanan di kota Madinah, tapi mereka melanggarnya. Yaitu mereka memprovokasi orang-orang musyrik Quraisy, bahkan orang-orang musyrik Arab seluruhnya yang bisa mereka jangkau untuk menyerang umat Islam, dan mereka memfasilitasi, ikut membantu. Maka Nabi SAW pada akhirnya memerangi mereka. Di antaranya perang Khaybar untuk pembalasan terhadap pengkhianatan Yahudi. Maka dengan sebab itu kata Allah, la'annahum, kami pun melaknat mereka. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka keras sehingga yuharrifunal kalim an mawadhi'ihi. Mereka merubah-rubah ucapan dari maknanya yang sebenarnya. Wa nasu hadzam mimma dzukiru bih, dan mereka melupakan bagian yang telah diingatkan kepada mereka. Jadi, ada bagian yang mereka rubah, ada bagian yang mereka lupakan. Sebagai apa? Sebagai hukuman atas mereka. Jadi ternyata itu juga ada sebab. Allah menjaga Al-Quran dengan adanya sebab. Makanya kalau kita banyak maksiat, susah hafal Quran. Apalagi memahaminya. Itu yang terjadi pada ahlul kitab. Karena kemaksiatan mereka, Allah hukum hati mereka jadi keras. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka rubah-rubah kitab Allah dan mereka lupa sebagiannya. Itu kata para ulama, makna ayat ini, surat Al-Maidah ayat ke-13, adalah hukuman yang Allah berikan kepada mereka atas perbuatan mereka terhadap kitab Allah atau karena dosa-dosa mereka. Jadi, orang beriman membenarkan berita-berita yang benar, yang masih asli, yang belum dirubah-rubah, yang belum diselewengkan dari kitab-kitab terdahulu, terutama Al-Quran. Cakupan keimanan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yang keempat adalah mengamalkan hukum-hukum yang ada dalam kitab tersebut serta ridho dan tunduk kepadanya. Sama saja kita paham hikmahnya atau kita tidak memahaminya. Karena terkadang hikmah itu Allah beritahukan. Dan terkadang tidak Allah beritahukan, tapi mudah kita pahami. Namun ada yang kita mungkin belum sanggup memahaminya. Yang paling penting bagi kita adalah tunduk dan patuh. Inilah jemaah sekalian, cakupan keimanan yang keempat. Kita tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum
yang ada di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk pokok keimanan. Oleh karenanya, orang yang mendustakan atau menyombongkan diri terhadap satu hukum itu membatalkan iman. Misalkan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan haji di dalam Al-Qur'an. Lalu ada seorang muslim mengatakan itu bukan ajaran Islam. Itu cuma budaya Arab jahiliyah. Buktinya sudah ada sebelum Nabi SAW diutus, orang-orang Arab pun berhaji. Maka dia bukan muslim lagi. Islamnya batal. Atau dia mengatakan, saya akui itu memang ajaran Islam, tapi untuk zaman sekarang berhaji nggak relevan. Kenapa? Karena jamaah haji tidak terlayani dengan baik. Nggak semuanya dapat hotel yang bagus. Ada yang harus tidur di emperan. Itu alasan dia. Sehingga haji sudah tidak relevan dengan zaman. Meskipun itu syariat Islam katanya. Maka dia bukan muslim lagi. Kalau haji dibatasi, pada ngamuk juga. Itu kan karena semuanya maksa mau pergi haji. Makanya hotel-hotel mungkin nggak menampung. Atau mereka nggak punya uang. Karena biaya hotel makin mahal. Atau cuma kebetulan saja mungkin dia lagi ngantuk. Tertidur di pinggir jalan. Ya itu cuma masalah teknis. Dan mungkin hanya karena kesalahan manusia. Bagaimana mungkin orang yang berakal menjadikan itu sebagai sebab haji ditolak. Na'udzubillah. Harusnya diatur dengan baik. Makanya ada pembatasan jumlah jamaah haji. Karena kalau nggak diatur dengan baik, tidak dibatasi, mungkin muncul mudarat yang lebih besar. Ini harus kita pahami. Ini ceritanya ngatur jutaan orang loh, dari seluruh dunia. Bahasa mereka beda-beda. Bukan hal yang mudah. Jadi itu tentu bukan argumen orang yang berakal. Tapi yang jelas, ulama Islam sepakat. Orang yang menolak satu syariat, itu membatalkan keislamannya. Oleh karenanya, sifat orang-orang yang beriman, tatkala dia dipanggil untuk menaati Allah dan Rasulnya adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bukan kami dengar dan kami harus tahu dulu apa hikmahnya. Tapi kami dengar dan kami taat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali tidak. Demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau yang memutuskan hukum dalam semua urusan mereka. Kemudian mereka tidak dapati di hati mereka keberatan atau penolakan terhadap ajaran yang engkau bawa. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk sepenuhnya. Kalau tidak, kata Allah, la yu'minun, mereka tidak beriman. Hanya saja jemaah sekalian, apakah kita harus juga mengamalkan ajaran-ajaran di kitab-kitab sebelumnya? Jawabannya, di sini memang ada perbedaan pendapat ulama. Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah, ya itu juga berlaku bagi kita. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu adalah hakim atas ajaran-ajaran pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi tetap harus diuji lagi apakah masih sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Sebagaimana di surat Al-Maidah ayat 48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih." Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, Al-Quran, dengan membawa kebenaran
serta membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan sebagai batu ujian atas kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya sebagai hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Jadi syarat mengamalkan kitab-kitab sebelumnya ada dua. Yang pertama, dipastikan itu sahih dari kitab sebelumnya. Bukan sesuatu yang sudah dirubah oleh umat-umat sebelum kita atau sudah mereka tambah-tambahi. Yang kedua, diakui oleh Al-Quran. Tetapi jemaah sekalian, bersamaan dengan itu, kita pun nggak diperintahkan untuk mempelajari kitab-kitab sebelumnya. Karena sudah cukup bagi kita Al-Quran. Hanya saja, kalau sampai kepada kita ayat dari kitab terdahulu dan dibenarkan Al-Quran, wajib kita terima. Dan suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memegang Taurat. Lalu ditegur oleh Nabi SAW. Sampai beliau mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i." Andai Musa masih hidup, tidak ada keleluasaan baginya kecuali mengikuti aku. Inilah jemaah sekalian 4 cakupan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang terakhir, buah keimanan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita semakin beriman kepada Allah, bahwa Allah dialah yang maha berilmu, maha penyayang, lagi maha hikmah. Kenapa? Karena Allah mensyariatkan untuk setiap umat yang sesuai dengan keadaan mereka. Dan juga karena di dalam Al-Quran, dalam kitab yang diturunkan kepada kita, maka kita dapati segala kemaslahatan kita. Bahkan kita pun membuktikan, apabila kita berpegang teguh dengannya, kita meraih kebahagiaan. Apabila kita tidak mengikutinya, maka kita celaka. Ini menunjukkan Allah maha berilmu. Sehingga Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk disyariatkan kepada kita di dalam kitabnya. Dan juga Allah maha hikmah. Allah memberikan kepada setiap umat syariat sesuai dengan keadaan mereka. Dan juga Allah maha penyayang. Karena dalam setiap hukum syariat itu terkandung kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Ini jemaah sekalian, buah yang paling agung tatkala kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan kita kepada Allah pun akan semakin kuat. Karena segala kebaikan kita temukan dalam kitab Allah. Maka pastilah kitab Allah ini turun dari yang maha berilmu, yang maha hikmah, yang maha penyayang. Makanya jemaah sekalian, kalau ada orang yang membuat hukum sendiri, syariat sendiri yang bertentangan dengan kitab Allah, itu seakan-akan dia ingin mengatakan, saya lebih berilmu daripada Allah. Saya lebih hikmah daripada Allah. Saya lebih sayang kepada hamba-hamba Allah daripada Allah. Buktinya apa? Saya bisa membuat hukum yang lebih cocok untuk bangsa saya dibandingkan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Seakan-akan dia ingin berkata seperti itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan kitab yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Seakan-akan merasa lebih berilmu daripada Allah, lebih hikmah daripada Allah, lebih penyayang daripada Allah. Hanya saja ulama ahli sunnah merinci kekufuran di sini pada dasarnya adalah kufur asgar, kufur kecil. Kufur kecil bukan berarti dosanya kecil, itu dosa terbesar setelah kufur besar. Namun bisa saja menjadi kufur besar. Kapan itu? Dalam 3 keadaan. Yang pertama,
apabila dia meyakini hukum manusia kedudukannya sama dengan hukum Allah. Meskipun dia masih membenarkan hukum Allah, tapi dia meyakini ada hukum manusia yang setara dengan hukum Allah. Maka ulama Islam sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, ada ijma ulama, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan Allah tegaskan di surat Al-Maidah ayat ke-50. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Lihat jemaah sekalian, Allah mensifatkan semua hukum yang bertentangan dengan hukum yang ada dalam kitabnya sebagai jahiliyah. Dinisbatkan kepada al-jahal, bodoh. Maka kita jangan silau bahwa hukum ini, kata mereka, hasil pemikiran para profesor doktor jebolan universitas ternama dari fakultas hukumnya. Jangan kita silau. Kalau mereka menelurkan sebuah hukum yang bertentangan dengan Al-Quran, mereka itu bodoh. Jadi jangan kita silau melihat mereka seakan hebat. Kata Allah, afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun? Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Berarti orang yang tidak yakin hukum Allah lebih baik, tapi ada yang setara dengan hukum Allah, maka dia bukan orang yang beriman. Dan ini ijma ulama. Yang kedua, lebih parah lagi, dia meyakini ada hukum manusia lebih baik daripada hukum yang ada dalam kitab Allah. Ini lebih parah lagi dibanding yang pertama. Maka batal Islamnya. Dan yang ketiga, apabila dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini 3 kondisi orang yang berhukum dengan selain syariat Allah terjerumus pada kufur akbar yang membatalkan Islamnya. Tapi kalau dia masih meyakini sebetulnya syariat Allah lebih baik, namun dia tidak menerapkannya, kenapa? Dia ingin menzolimi orang. Kalau pakai hukum syariat, dia nggak bisa menzolimi orang. Maka dia masuk pada makna ayat yang berikutnya. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan dalam kitabnya, mereka itulah orang-orang yang zalim. Atau dia yakin hukum syariat lebih baik, tapi dia nggak bisa korupsi lagi kalau pakai hukum syariat. Maka dia tetap bertahan dengan hukum yang mereka sepakati bersama. Maka dia masuk dalam ayat berikutnya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan dalam kitabnya, mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi ini 3 tingkatan. Tidak semua kafir. Tapi Khawarij tidak memahami. Mereka pun mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, bahkan di seluruh dunia ini mereka anggap tidak ada lagi yang muslim kecuali ISIS, negara tanpa ada wilayah. Itu yang mereka yakini sebagai satu-satunya muslim. Selain itu nggak ada lagi yang muslim, karena mereka anggap tidak berhukum dengan syariat. Walhamdulillah, selesai pembahasan rukun iman yang ketiga. Mungkin ada sedikit tanya jawab. Saya baru mulai kajian sunnah, dan saya mohon nasihatnya. Saya sudah menikah, tapi saya masih suka melakukan onani kalau istri saya menolak ajakan saya untuk berhubungan badan. Mohon nasihatnya untuk saya agar tidak melakukan hal tersebut. Dan mohon agar saya bisa istiqamah untuk ikut pengajian. Ya, nasihat saya untuk pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan dosa. Dan onani itu termasuk perbuatan dosa. Karena itu tidak diizinkan di dalam syariat dengan istri yang sah. Dalam surat Al-Mu'minun
dalam rangkaian ayat yang menjelaskan tentang sifat orang-orang yang beriman. Walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri atau pasangan-pasangan mereka. Au ma malakat aimanuhum, atau budak-budak yang mereka miliki. Itu kalau ada budak, seperti didapatkan dari jihad fi sabilillah. Bukan seperti pembantu yang ada sekarang, bukan. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, maka barang siapa yang mencari selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi sepatutnya itu dihindari. Yang kedua, saya nasihatkan untuk memalingkan perhatian dari hal tersebut. Kalau misalkan istri belum siap, apakah dengan pergi keluar rumah untuk berolahraga, cari sebuah aktivitas yang lain yang bisa memalingkan syahwat kita untuk sementara waktu sampai istri siap. Yang ketiga, istrinya harus dididik lagi untuk lebih menaati suami, terutama dalam hal ini. Ini hal penting sekali. Dosanya sangat besar. Sampai kata Nabi SAW, meskipun istri lagi atau sudah naik ke kendaraan, kalau dipanggil oleh suami ke ranjangnya, wajib dia datang. Atau dia lagi masak, dipanggil suami ke ranjangnya, wajib dia melayani. Kalau dia tidak mau melayani, kemudian suaminya marah di malam itu, malaikat pun melaknatnya sampai pagi. Atau sampai suaminya ridho. Ini menunjukkan dosanya sangat besar. Maka istrinya perlu diajak untuk ngaji, perlu diajak untuk belajar. Solusi lain adalah tambah istri. Ini solusi yang halal. Dan yang paling penting adalah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ketaatan dengan pertolongan Allah Tabaraka wa ta'ala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena anugerah dan rahmat Allah kepadamu, tidak seorang pun darimu yang dapat mensucikan diri selama-lamanya. Cuma mungkin misalkan terjadi, sudah nggak bisa tahan lagi, dan istri nggak mau melayani, dan takut terjerumus zina, maka itu pilihan yang lebih kecil mudarat. Tapi kalau masih ada pilihan lain seperti menikah lagi, kenapa tidak? Mungkin satu lagi. Barangkali kita sebagai suami kurang ilmu merayu istri. Ilmu merangsang istri. Ini juga perlu. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu.